Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu wali santri Sekolah Adab MI Muhammadiyah Baliharjo serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam program kita Serabi Santri Sekolah Adab Mengaji. Untuk sore hari ini tema kita masih ada sambungan dengan apa yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, apabila dalam episode yang sudah saya sampaikan kemarin kita membahas tentang Ramadan Syahrul Quran, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cinta kepada Al-Quran atau mencintai Al-Quran. Ada pepatah yang sudah cukup terkenal yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ungkapan ini bisa diartikan secara sederhana bahwa seseorang yang mengaku mencintai sesuatu, tentu dia menyayangi terhadap sesuatu tersebut, dan orang yang mengaku sayang terhadap sesuatu tersebut, maka pasti dia harus mengenal sesuatu yang ia katakan sebagai suatu hal yang dicintainya itu. Dan secara singkat tentunya dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa seseorang yang mengaku mencintai sesuatu tentu harus dia mengenal terhadap sesuatu yang ia cintai tersebut. Nah, bagaimana dengan pengakuan kita terhadap cinta kita akan Al-Quran? Apabila kita ditanya anak-anak atau Bapak Ibu wali santri, apakah Bapak Ibu, apakah anak-anak cinta terhadap Al-Quran? Saya yakin semua pasti akan menjawab cinta, ya, cinta terhadap Al-Quran. Lalu sudah benarkah atau sudah dapat dibuktikankah ucapan kita tersebut bahwa kita memang benar-benar cinta terhadap Al-Quran? Nah, itu tentunya perlu bukti. Bukti yang pertama tentunya sejauh mana kita kenal terhadap Al-Quran tersebut, ya. Karena pepatah tadi bahwa seorang yang mengaku mencintai sesuatu, sudah barang tentu pasti dia kenal terhadap yang dicintainya tersebut. Apabila kita mengaku bahwa kita cinta terhadap Al-Quran, sudah barang tentu kita harus kenal terhadap Al-Quran. Apabila kita ternyata tidak kenal dengan Al-Quran, kok kita mengaku cinta terhadap Al-Quran, maka cinta kita tersebut perlu dipertanyakan. Nah, siapa sih sebenarnya Al-Quran itu, atau apa sih sebenarnya Al-Quran itu? Secara takrif atau
definisi bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat. Saya ulangi lagi bahwa definisi dari Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dan sebagai petunjuk bagi manusia agar manusia tersebut bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, itulah secara sederhana, secara global bahwa definisi Al-Quran adalah itu tadi, bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apakah definisi tersebut sudah cukup bagi kita untuk mengenal Al-Quran tersebut? Tentunya masih perlu untuk kita perdalam lagi bahwa Al-Quran bukanlah hanya definisi sederhana itu, tapi perlu kita perdalam agar rasa cinta kita terhadap Al-Quran tersebut semakin benar-benar dapat kita wujudkan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kitab A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu, kitab ini kitab yang diturunkan kepadamu, anzalnahu ilaika, mubarakun, yang di dalamnya penuh keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi ayat-ayatnya, waliyadzakara ulul albab, dan agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa kitab ini, maksudnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, anzalnahu ilaika, di situ ya, maksudnya bahwa Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah kepadamu Muhammad, mubarakun, kitab tersebut penuh keberkahan, ya. Jadi Al-Quran itu adalah satu kitab yang penuh berkah. Maksudnya apa? Apabila kita mau mengamalkan Al-Quran tersebut, di situ banyak sekali keberkahan. Dapat kita ambil satu contoh atau contoh yang paling nyata dari bahwa apabila Al-Quran tersebut apabila diamalkan akan membawa keberkahan yang banyak, tentunya adalah bagaimana berkah itu turun luar biasa ketika Al-Quran itu diamalkan oleh para Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, ya. Jadi kurun waktu atau zaman ketika Nabi dan para sahabatnya itu dikatakan sebagus-bagus kurun, ya. Sebagus-bagus kurun atau sebagus-bagus masa, yang mana tidak ada masa yang lebih bagus daripada masa ketika Nabi
memimpin para sahabat-sahabatnya. Jadi masa kenabian yang kurang lebih adalah sekitar tahun 13 tahun sebelum Nabi Hijrah ditambah 10 tahun Nabi Hijrah, jadi sekitar tahun 600-an Masehi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Dimana ketika Nabi diutus menjadi Rasul, kemudian masih menyaksikan dan disaksikan oleh para sahabatnya, dimana keberkahan di situ turun luar biasa dari segi ketentraman masyarakatnya, dari segi tidak adanya bencana yang dahsyat yang menimpa kepada mereka, dan seterusnya, sehingga di dalam masa tersebut ilmu berkembang begitu pesat, kemudian rakyat hidup tanpa kekurangan, meskipun tidak dapat dikatakan dari para sahabat itu hartanya melimpah ruah, tidak sekaya Qarun, tidak sekuasa Fir'aun, tidak sehebat Raja Namrud dan sebagainya, tapi ketentraman, ketenangan, dan kedekatan terhadap Tuhanlah yang menjadikan mereka adalah umat-umat yang hebat, umat-umat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Quran tersebut dapat kita kenali sebagai warisan abadi dari Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi yang pertama tadi, kita dapat mengenal Al-Quran itu sebagai kitab yang penuh berkah. Kemudian yang kedua, kita kenal Al-Quran itu sebagai warisan abadi dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadillu ma massaktum bima kitaballahi wa sunnata nabiyhi." Telah aku tinggalkan dua perkara, tidak akan sesat kamu selama-lamanya apabila mau berpegang teguh terhadap dua hal, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Jadi Al-Quran adalah kitab dari Allah yang apabila kita mau berpegang teguh kepadanya, dan tentunya di lain itu adalah as-sunnah, maka pegangan tersebut adalah pegangan yang tepat, yang apabila kita berpegang kepadanya sekuat tenaga, dengan sekuat-kuatnya, maka kita tidak akan dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Apabila dikatakan tidak sesat, tentunya kita akan selamat. Paling tidak dua hal tersebut yang harus kita kenali. Kita harus mengenalnya, mengenal Al-Quran dengan dua hal tersebut. Dan sebenarnya masih banyak yang harus kita kenal selain dua hal tersebut tentunya. Nah, dari mengenal Al-Quran sebagai dua hal yang sangat penting tersebut, maka sudah barang tentu kita harus mencintai yang namanya Al-Quran. Dari yang pertama, kitab itu sebagai sesuatu kitab yang mubarak, penuh berkah. Lalu apabila kita tidak cinta terhadap sesuatu yang akan membawa keberkahan kepada kita, lalu apalagi tentunya
sesuatu yang mustahil, kita tidak akan cinta terhadap sesuatu yang menjadikan yang membawa berkah bagi kehidupan kita. Dan yang kedua, alasan atau pengenalan kita terhadap Al-Quran yaitu sebagai warisan abadi dari Nabi Muhammad, di mana apabila kita mau berpegang teguh kepadanya, kita dijamin tidak sesat selama-lamanya. Dari jaminan Allah, dari jaminan Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tentu wajib bagi kita, atau tentu akan muncul dari kita rasa cinta, karena bagaimana tidak muncul atau bagaimana kita tidak akan mencintai terhadap sesuatu yang apabila kita menjadikannya sebagai pegangan, kita dijamin akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.